Halo Kak, ini si aku yang mengganggu. Jadi di sini saya mendapat tugas dari kampus yang mana tugas tersebut tentang edukasi kesehatan mental. Jadi boleh nggak saya minta waktunya sebentar, minta bantuannya kakaknya untuk saya edukasi. Boleh sih Kak. Tapi izin ya Kak, saya mau video kakak untuk edukasi. Oke. Jadi kalau saya boleh tahu, kakaknya emang ada apa Kak? Kok dia sedih gitu berat juga ada masalah, namanya manusia kan pasti semuanya ada murung gitu di sini di antara banyak orang karena kalau masalah pasti dia banyak. Nah, namanya anak remaja, anak seumuran kita kan pasti lagi banyak masalah, apalagi asmara kan, kerjaan juga sih ya. Terus kalau bisa tahu ceritanya itu gimana Kak, kalau kakaknya keberatan dengan asmara? Tinggal nikah Kak, siap. Sebenarnya itu gak baik ya, buat kakak lebih baik Kak. Emang gimana ceritanya kakak bisa diterima nikah? Ya itu tuh si cowoknya dia ini nggak sebentar gitu loh Kak. Iya. Emang, emang berapa tahun Kak hubungannya? 1 tahun. Oh berarti itu lama ya? 2 tahun ya. Tapi ya harus sedih apakah hati. Terus sedihnya sampai sekarang Kak? Biasanya kalau kakaknya sedih itu ngapain? Ya kayak gini, merenung gitu ya. Kan enak gitu kan di sini kayak rame, tapi kan kalau kita sendiri kan kayak tenang gitu aja, apalagi kan di taman gitu kan. Oh berarti kalau kakaknya sedih atau stres itu lebih ke cenderung melakukan hal yang baik. Iya sering sih ke sini kan. Oh sering ya. Sendirian Kak? Iya, ya kadang sama teman, cuma kalau lagi pengen sendiri ya pasti larinya ke sini. Selain menyendiri, hal apa yang biasanya Kak lakukan ketika kakak lagi stres, sedih dan lain-lain? Biasanya lebih ke sholat sih Kak. Oh sholat, berarti stres sedihnya itu digunakan dengan arah yang baik ya? Ya, ya kalau lagi sedih, misalkan tahajud lah, artinya kan ke Allah. Jadi kalau dari pengetahuan saya ya di kesehatan mental itu stres itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu namanya eustress, kedua distress, lalu stres ringan dan stres akut. Nah, di eustress ini kakaknya itu melakukan, kalau stres itu melakukan hal-hal baik, alhamdulillahnya, nggak hal-hal yang buruk. Nah, di stres ini, kalau yang stres kedua, di stres ini melakukan hal-hal yang buruk, tapi masih mendingan gitu. Jadi alhamdulillahnya ya kakak bisa membawa diri kakak. Alhamdulillah banget sih. Ini aku tuh nggak ada pikiran yang negatif gitulah Kak. Alhamdulillah. Biasanya kakaknya itu kalau kecewa bilang gini nggak? Ngaku itu kecewa, nggak, aku nggak oleh kecewa, nggak seperti itu, atau gimana kakaknya biasanya kalau menghadapi hal seperti itu? Ya kayak gitu sih Kak, kayak apa ya istilahnya, kalau bahasa Jawanya itu kita ngedem-dem. Oh gimana ngedem-dem? Ya kayak nggak apa-apa, nggak apa-apa, mungkin ini belum takdirnya gitu ya. Tapi padahal ada perasaan yang perlu divalidasi, ada. Tapi kakaknya biasa melakukan gitu nggak? Atau nggak apa-apa lah gini, nggak apa-apa. Padahal aslinya yang lebih baik itu seperti itu ya Kak.
kalau misal kakaknya kecewa, kakaknya gimana diri sendiri. Iya, aku kecewa banget. Tapi di sisi lain kan kita harus bangkit lagi, berkumpul lagi, dan berjalan lagi seperti biasa. Nggak boleh seperti masalah itu. Tapi sekarang udah ada jaminan lagi nggak belum? Oh belum ada, masih jomblo ya. Jangan bersedih lagi ya kak. Iya gitu. Tapi sekarang udah mending lebih baik apa bagaimana, kita masih berdamping. Keinginan sih, apalagi habis dibilangin nih sama kakaknya. Cara menghadapi stresnya ya. Semoga bisa memanfaatkan dengan baik ya kak. Kita juga perlu mengapresiasi diri kita sendiri, perlu dipeluk, perlu semangatin terus, diafirmasi lah ya. Harus banget itu, soalnya kalau kita berpikir positif pasti semuanya ikut positif seperti itu. Tapi kadang ada kala juga manusia itu pikirannya overthinking terus kan ya, pastinya sih ya, apalagi dipengaruhi faktor lingkungan. Iya. Jadi semoga kita semua ini bisa menggunakan ilmu kita sebaik-baiknya, bisa mengamalkan, apalagi mengaplikasikan ilmu yang sudah kita. Terima kasih ya kak, sudah menyalakan hatinya. Saya boleh nggak minta nomor telepon kakak buat kakaknya mungkin bisa sharing-sharing ke saya. Iya kak. Iya, terima kasih. Sekarang buat saya boleh nggak izin sama kakaknya supaya kakaknya izin. Jadi mungkin juga ini. Terima kasih ya kak. Terima kasih ya kak yang menyempatkan waktunya.